Damai Gembala Baik dan Murah Hati, Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan KAJ Radio Line yang dipancarkan dari Jalan Katedral Nomor 7, Jakarta Pusat, Indonesia. Halo sahabat KAJ Radio Line yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga para sahabat sekalian kini dalam keadaan sehat, gembira dan penuh sukacita. Senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali dalam KAJ Inspirasi. Dari pusat kota Jakarta, saya Margaret Indriana coba menyapa sahabat sekalian dalam topik pandemi yang membawa berkat. Para sahabat tentu setuju ya bahwa ada virus yang sedang populer di tahun ini. Virus apa itu ya? Ya betul, virus corona atau COVID-19. Virus ini membuat heboh semua manusia di seluruh dunia. Ada loh yang mengatakan bahwa virus ini dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Tapi apapun itu, akhirnya virus terus berkembang pesat menjadi pandemi. Sampai-sampai pemerintah mengeluarkan aturan untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah saja. Misal di gereja pun akhirnya ditiadakan. Supaya apa ya? Supaya kita tidak berkerumun. Tahu sendiri kan bagaimana padatnya kita saat misa minggu di gereja. Apalagi saat Paskah. Tak terbayangkan bagaimana virus itu segera menyebar. Nah, bagaimana dengan para sahabat sekalian nih? Tetap kerja dari rumah kan? Buat yang sekolah atau kuliah tetap belajar dari rumah juga kan? Kalau misa gimana ya? Sepertinya para sahabat jadi lebih rajin misa ya. Tidak perlu repot-repot datang ke gereja. Tinggal klik link yang dikehendaki dari perangkat gawai, langsung deh para sahabat bisa ikut misa. Malah stasiun TV pun mulai menayangkannya. Mudah kan? Para sahabat sekalian, kalau kita coba renungkan, sepertinya Allah punya maksud tersendiri loh dengan adanya virus corona ini. Maksud apa itu? Yang pasti sih bahwa dengan kita tidak keluar rumah, relasi antar anggota keluarga semakin akrab. Suami yang bekerja dari rumah akan bisa langsung mendapatkan dukungan kasih sayang dari istrinya. Pagi disiapkan kopi, sarapan, lalu ada snack, makan siang, lanjut snack sore. Wow, nikmatnya. Para wanita pekerja pun dengan tenang bisa bekerja sambil mendampingi aktivitas anak-anaknya. Sambil mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, juga bisa sambil mengemil. Hati-hati ya dengan timbangan badan. Jadi relasi komunikasi antara keluarga dijamin semakin erat, saling membantu, saling mendukung. Dengan adanya pandemi, ternyata menghadirkan komunitas dalam makna membangun kesatuan hidup perasaan, emosi, dan ide-ide yang membentuk ikatan yang mendalam dan intim di antara para anggotanya. Ikatan ini tidak mengejar tujuan tertentu. Pokoknya yang penting ada kenyamanan di tengah keluarga, lingkungan, dan persahabatan. Komunitas berarti suatu hubungan di mana setiap orang memainkan perannya bersama dengan orang lain. Salah satu cara menumpas corona ialah dengan mengambil dan membuat jarak dengan orang lain. Kita diminta untuk melakukan social distancing. Jadi ini adalah tanggung jawab bersama loh para sahabat sekalian. Nasib kita tidak hanya tergantung pada diri kita sendiri, tetapi pada semua orang di sekitar kita. Dan kita bergantung pada mereka. Kalau direnungkan jadi benar juga ya, larangan untuk berkerumun misa bukan lagi soal ada air berkat di pintu masuk atau tidak. Bukan lagi apakah para pastor takut terpapar virus COVID-19 atau tidak. Larangan untuk berkerumun misa adalah panggilan untuk memenuhi peran kita dengan dan bersama yang lain demi kebaikan bersama. Setuju ya para sahabat? Kalau tentang misa bagaimana? Misa sangat penting bagi kita orang Katolik, itu betul sekali. Namun jika kenangan akan kematian, wafat dan kebangkitan Kristus dalam Ekaristi bukan mendukung kehidupan tetapi membawa kematian, iman kita menjadi amat ritual. Dengan demikian, jika kita menganggap air berkat maupun kuasa sakramen Maha Kudus sebagai tanda yang menyelamatkan, sebagai sebuah ritual mati,
maka kita dapat menjadi penular bagi COVID-19. Jadi bukan sukacita iman dan kehidupan yang kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing, tetapi litani kematian. Dengan demikian para sahabat, kerinduan kita pada Ekaristi juga dapat dimaknai sebagai kenangan iman akan gereja historis di bawah tanah, di rumah-rumah dalam pelarian dan pengejaran. Dengan kita tidak lagi menghadiri Ekaristi di gereja, ya hitung-hitung bisa sebagai tanda solidaritas dengan saudara-saudara kita di pedalaman Papua atau Kalimantan yang hanya merayakan Ekaristi sekali atau 2 kali setahun. Jangan lupa pula loh, para imam yang tinggal di rumah dan tetap merayakan Ekaristi bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh gereja, tentunya untuk kita semua. Akhirnya tinggal di rumah adalah pilihan syarat makna. Setidaknya kita dikondisikan untuk membangun kembali keluarga sebagai komunitas penyembuhan yang mencoba membebaskan diri dari kecanduan gadget, atau sebagai kesempatan untuk membaca kembali ruang-ruang utama relasi yang menyusun kehidupan kita sehari-hari, keluarga, persahabatan, dan keintiman. Saat sulit karena pandemi corona, bisa juga loh kita manfaatkan untuk membaca kitab suci yang mungkin sangat jarang kita buka. Ingatlah bahwa sabda Tuhan adalah wujud kehadiran Tuhan yang nyata, bukan? Gereja meyakini kaitan erat antara meja perjamuan dan meja sabda. Keluarga dan komunitas dapat menjadikan masa sulit ini sebagai ruang untuk lebih merasakan kehadiran Tuhan melalui firman-Nya. Oh ya, tentu saja perjumpaan dengan Tuhan tidak hanya dalam ritus-ritus yang dilakukan dalam gedung gereja. Mungkin saatnya kita perlu lebih mengerti bahwa kerinduan akan Tuhan itu terpenuhi juga dalam tindakan solider dengan sesama dan perawatan alam. Ketika kita tidak mampu menemukan Tuhan dalam diri sesama dan alam, sebetulnya kita juga tidak menemukan Dia dalam ritus-ritus dan doa-doa kita. Nah, sahabat sekalian, bagaimana? Sudah tahu kan kalau ternyata pandemi virus corona ini membawa berkat buat kita semua. Jadi, jangan bete lagi ya. Yuk kita tetap beraktivitas meskipun di rumah saja. Tetap tersenyum dan berbagi kebahagiaan. Hati yang bahagia adalah obat. Oh iya, jangan lupa tetap jaga kebersihan ya para sahabat. Biasakan cuci tangan, jaga jarak dengan orang lain kalau terpaksa harus keluar rumah. Dan maskernya jangan tertinggal di rumah atau disimpan di kantong. Yuk dipakai. Kita berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan berkat Tuhan akan tetap kita rasakan. Sampai jumpa lagi para sahabat KAJ Radio Line. Salam sehat dari kami untuk Anda sekalian. Tuhan memberkati.